Halo everyone, nama aku Wisnu Kurniawan. Jadi, dari pengertian singkat ini dapat dijabarkan, to infinitive is a verb from or contraction that plays the role of a different part of speech in a sentence. Although infinitive contain verb, they cannot function as verb. They don't convey a sense of tense on their own, and sentence containing them must include at least one finite main verb. Jadi, to infinitive merupakan bentuk kata kerja atau konstruksi yang memainkan peran bagian yang berbeda dari pidato dalam sebuah kalimat. Meskipun infinitif mengandung kata kerja, mereka tidak dapat berfungsi sebagai kata kerja. Mereka tidak menyampaikan rasa tenggang rasa sendiri, dan kalimat yang mengandung mereka harus menyertakan setidaknya satu kata kerja utama yang terbatas. Selanjutnya adalah forming the infinitive atau pembentuk dari infinitif itu sendiri. So, infinitive are formed by placing to in front of the base of a verb. They are negated by placing not in front of them. Jadi, untuk membentuk infinitif yaitu dengan menempatkan to di depan kata dasar verb. Mereka dinegasikan dengan menempatkan kata tidak di depan mereka. Seperti contoh, to write menjadi not to write. To read menjadi not to read. Dan to sleep menjadi not to sleep. Hello, my name is Octavia Sridarno Suswanti. The infinitive has many functions. It can be helpful to identify what role an infinitive plays in a sentence with the proper understanding of how an infinitive is used. Writers can structure their sentence with clarity and precision. Infinitif memiliki banyak fungsi, yaitu membantu untuk mengidentifikasi peran apa yang dimainkan infinitif dalam sebuah kalimat. Dengan pemahaman yang tepat tentang bagaimana infinitif digunakan, penulis dapat menyusun kalimat mereka dengan jelas dan presisi. An infinitive can act as a noun appearing as the subject or direct object of a sentence. It can also appear as subject complement with provide information about the subject following a linking verb, such as is, in the predicate of sentence in way. Infinitif dapat bertindak sebagai kata benda, muncul sebagai subjek atau objek langsung dari sebuah kalimat. Itu juga dapat muncul sebagai pelengkap subjek yang memberikan informasi tentang subjek, mengikuti kata kerja penghubung seperti adalah dalam predikat kalimat. One way to test with adalah dalam predikat kalimat. One way to test whether or not an infinitive is acting as a noun is by replace the infinitive with the word something. Salah satu cara untuk menguji apakah infinitif bertindak sebagai kata benda atau tidak adalah dengan mengganti infinitif dengan kata something. Example, subject to dream requires incredible. Untuk bermimpi membutuhkan keberanian yang luar biasa. Direct object, dia ingin membantuku. Subject complement, niat kami adalah untuk belajar. Okay guys, hello, my name is Ahmad Haidar Akbar Sadewa, you can call me Haidar. I want to explain about the function of to infinitive as an adjective. So, infinitive can be placed after any noun in a sentence. Jadi, to infinitive dapat diletakkan setelah kata benda yang dapat digunakan sebagai kata adjektif. Kenapa? Karena to infinitive bisa menggambarkan atau mendeskripsikan kata benda tersebut sebagai sebuah kata sifat atau adjektif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke contohnya. Let's check it out. Oke guys, mari kita lihat contoh berikut ini. Describing a subject. Jadi, to infinitive itu bisa menjelaskan sebuah subjek. Contohnya yaitu, the best person to consult is your counselor. Dalam kalimat ini, to consult adalah to infinitive yang menjelaskan subjek dari kalimat tersebut, yaitu the best person. Fungsi dari to infinitive sebenarnya hampir mirip dengan adjective clause. Jika kita menggunakan adjective clause, maka contohnya akan seperti ini. The best person whom you should consult is your counselor.
Jadi hampir mirip kan fungsi dari to infinitive dan adjective clause. Hanya saja kita tidak membutuhkan relative pronoun setelah the subject. Untuk contoh yang kedua yaitu describing an object. To infinitive juga bisa menjelaskan atau memberikan gambaran kata sifat sebuah objek. Contohnya yaitu the teacher assigned several exercises to complete. Dalam kalimat ini yang merupakan kata to infinitive adalah to complete. To complete di sini menjelaskan objek dari kalimat tersebut yaitu several exercise. Jadi fungsi dari to infinitive dari kalimat ini juga hampir mirip dengan adjective clause, yaitu menjelaskan noun dari kalimat tersebut. Jika kita menggunakan adjective clause, maka contohnya akan menjadi seperti ini. The teacher assigned several exercise that must be completed. Jadi, fungsi dari to infinitive hampir sama dengan adjective clause, bukan? Untuk fungsi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hello, my name is Iza. Here, I want to tell you about infinity as an adverb. Infinities can also be adverbial, modifying any verb in a sentence. These infinities tell the reader why the action in the story. Note that the infinity can either precede or follow the main clause of a sentence. Okay, let's see the example. Before main clause, I got example, to do well in college, one must study diligently. Yang dimaksud ini, untuk berhasil di perguruan tinggi, seseorang harus belajar dengan rajin. Nah, itu menjelaskan sebuah alasan cara menggapai sukses. Kita harus belajar. Seperti itu. And the second, after main clause, tell stories to teach lesson. Setelah main clause, kami bercerita untuk mengajarkan pelajaran. Nah, maksudnya itu menjelaskan agar mereka mendapat pelajaran setelah mendengarkan cerita yang disampaikan. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada saran, kritik, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.